wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku tercinta, siswa SMP Negeri 4 Kertosono. Sebelum kita menginjak pada materi pembinaan mental, perlu kita perkenalkan dulu. Nama saya adalah Zainal Arifin. Kita akan membahas berkaitan dengan pembinaan mental. Perlu kalian ketahui bahwa dalam pendidikan sampai saat ini masih dipercaya sebagai bentuk dari pembentukan karakter mental dan spiritual. Maka dari itu pembinaan mental sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di sekolah. Pendidikan mental sangat berpengaruh besar dalam kita bersosialisasi kepada sesama manusia. Untuk anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 4 Kertosono, dalam masa pandemi ini kita harap maklum, kita tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan metode daring, itu dalam jaringan online. Dalam materi MPLS ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, kita akan membahas tentang pembinaan mental. Dan nanti akan Pak Yenel papatkan satu persatu berkaitan dengan pembinaan mental di lingkungan sekolah. Terima kasih. Nanti akan disampaikan materi tentang pembinaan mental spiritual. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker bila kita sedang keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, siswa dan siswi SMP Negeri 4 Kertosono, kita akan membahas tentang pembinaan mental. Perlu kalian ketahui bahwa pendidikan mental dan spiritual dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah yang baik. Maka dari itu, pendidikan agama adalah sangat penting atau unsur yang terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik adalah terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang terdapat dalam agama dan dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Apalagi era zaman sekarang ini sangat maju dalam perkembangan di segala bidang, baik dalam hal budaya, teknologi, maupun dalam hal yang lainnya. Kita sebagai generasi penerus harus berhati-hati dalam menentukan sikap. Bila kita salah melangkah, kita akan terjerumus ke dalam jurang penyesalan yang sangat-sangat besar. Usia remaja memang ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental, pemikiran, emosi, kesadaran sosial, dan pertumbuhan moral. Sikap dan kecenderungan serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut oleh para remaja. Apalagi remaja sekarang banyak menghabiskan waktunya dengan menonton TV, jalan-jalan, dan lain sebagainya yang bersifat
sangat-sangat menyita waktu yang tiada guna. Tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak generasi remaja kita yang masih banyak melakukan aktivitas dalam hal yang positif. Di antaranya banyak yang mendatangi tempat-tempat yang bermanfaat, di antaranya melaksanakan sholat berjamaah di masjid, berwira swasta, atau mengikuti kursus-kursus lainnya dalam kaitan hal yang positif. Karena pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Karena seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif. Sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog, indoctriner, terkesan sangar karena hanya membicarakan sesuatu yang halal atau haram. Untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan contoh seperti melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, atau bisa juga mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat marginal. Nah, upaya-upaya seperti itu menanamkan rasa solidaritas sosial yang sangat tinggi sehingga bisa tertanam dalam diri peserta didik, bisa merasakan bagaimana penderitaan masyarakat marginal. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan maupun masyarakat. Juga harus didukung dengan kebijakan pemerintah. Di samping di sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan remaja. Karena tanpa kerjasama terkait unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi yang muda yang sangat berkualitas. Demikian materi untuk pendidikan karakter. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan mental spiritual perlu kita latih dalam pribadi kita masing-masing. Supaya apa? Biar kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Untuk anak-anakku, siswa dan siswi SMP Negeri 4 Kertosono yang kami banggakan, itu materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tentang pendidikan mental. Dan jangan lupa kita dalam masa pandemi kita harus selalu berhati-hati, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa 5M, itu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan bila kita keluar dari rumah. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.